Sungguh sulit lahir sebagai manusia. Sang Buddha mengatakan begitu. Apa artinya? Kico manusa pati labo, dia bilang. Sangat sulit kita lahir sebagai manusia. Sulitnya seperti apa? Sulitnya adalah salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. sudah wafat. Nah, inilah gambar dari relief atau patung Buddha Parinibbana. Lah, apa bedanya wafat dengan Parinibbana? Kalau Parinibbana itu sudah tidak akan terlahirkan kembali, ya. Kita ini akan dilahirkan kembali karena wafat. Ya. Kalau Parinibbana, orang-orang yang telah mencapai kesucian biasanya tidak akan terlahirkan kembali. Ya. Lambang gitu ya Pak ya? Ya, jadi bukan Buddha tidur karena apa? Terlihat dari jempol kakinya itu rapih gitu. Kalau Buddha tidur itu biasanya ada selisih. Selisih ini. Jadi orang tidak sadar gitu ya Pak? Iya, tidak sadar. Nah, ini namanya pohon sala. Ini bunganya harum dan besar-besar. Tapi ini, oh ya, ini pas mau bunga. Oh, ini sudah ini. Itu yang sudah buah. Ini sala kembar. Oh, ini buah sala ini ya Pak ya? Sala kembar ini. Nah, ini ada bunganya. Pohon sala sendiri dari mana Pak? Dari India. Dari India ini. Iya. Berarti yang tempat ketika Sang Buddha ini ya Pak ya, bertapa itu ya? Iya, Yang di bawahnya itu ya? Bukan, kalau itu pohon bodhi Bapak. Oh, Kalau pohon untuk bodhi. bertapa. Kalau ini yang di Taman Lumbini itu, konon ceritanya yang untuk pegangan Dewi Mahamaya. Karena dia untuk tradisi India, orang-orang yang mau melahirkan itu kan, tapi besar Pak, ini ada yang besar gini. Kiri kanan gini. Gitu ya? Oke. Jadi ngangkut gini Pak, kiri kanan gini. Kathah ini, keliling. Keliling ya? Iya. Bunga dari pohon sala. Sala, bunga pohon sala. Nah, ini namanya sala kembar. Oh, itu juga seperti di Keraton Solo itu Pak, ketika pindah dari Kartosuro, Ya. itu kan di pepohonan, yang pohon itu namanya pohon sala Pak. Oh, kalau ini adalah buah sala. Buah sala. Ya, ini sala. Terus ini dalamnya apa ini Pak? Ya kayak biji biji. Berat ini buah sala ini. Berat. Kayak biji apa ya? Ketimun itu Bapak. Nggih, tapi enak itu dimakan juga? Enggak enak Pak. Enggak enak. Buatan enak. Iya. Buatan enak. Jadi untuk apa nih buahnya? Misalkan untuk jamu atau apa obat enggak? Bukan ya Pak? Enggak, belum diketahui sampai sekarang. Perlu diteliti berarti Ya, Pak, ya? perlu diteliti. Buah sala ini. Tapi ya jarang sekarang pohon sala ini Pak. Ini pohon naga. Pohon naga. Bunganya juga putih besar itu. Ya. Putih besar. Oke. Yang ini. Nah, ini sebelum ke pagoda ini akan saya jelaskan ini. Ini bentuk kura-kura Pak. Iya. Apa maksudnya ini Pak? Kura-kura ini ada 2 filosofi yang terkandung Bapak. Iya. Satu adalah lambang usia panjang. Usia panjang. Ya, kalau kura-kura kan bisa ratusan tahun ya. Kura-kura ini. Itu yang satu, usia panjang, lambang usia panjang. Yang kedua, melambangkan bahwa kita lahir sebagai manusia itu sangat sulit sebenarnya. Sungguh sulit lahir sebagai manusia. Sang Buddha mengatakan begitu. Apa artinya? Kico manusa pati labo, dia bilang. Sangat sulit kita lahir sebagai manusia. Sulitnya seperti apa? Sulitnya adalah seperti kura-kura buta
Tapi setiap 100 tahun sekali, pada saat yang sama ada orang melempar gelang-gelang ke tengah samudra, ke tengah lautan. Kemudian kura-kura buta itu berusaha menunjuk, memasukkan kepalanya di gelang-gelang tadi. Jadi itulah kesulitannya lahir sebagai manusia. Lah kenapa ini Pak banyak manusia yang sekarang ini kok banyak manusia ya? Berarti kan tidak sulit ini. Padahal kan juga sekarang berapa ribu binatang yang dibunuh setiap hari, berapa ayam ikan yang dibunuh setiap hari, berapa yang lahir setiap hari, ikan, burung. Iya. Berapa jenis ikan, jenis burung, berapa udang, berapa jutaan ya, loh itu ya, Pak. miliatan. Tapi yang lahir sebagai manusia kan bisa dihitung Pak. Itu artinya sulit itu tadi Ya, Pak, sulit. ya. Ya. Tapi ada juga yang kelihatan manusia, secara fisik manusia, tapi perilakunya seperti binatang. Ada yang kayak manusia, tapi perilakunya seperti setan. Ada yang kayak manusia, tapi perilakunya seperti asura. Ya kan? Iya. Banyak manusia, tapi tadi itu yang betul-betul manuso itu sangat sedikit. Yang manusia benar-benar manusia itu tidak banyak. Tuh ini kura-kura ini. Terus ini siapa aja? Tulisan apa saja? Itu Yang sudah sedo atau apa? ini yang nyumbang kayaknya. Oh, yang nyumbang. Yang menyumbangkan ini. Bong Suang Meng Tan Eng Wi Bo Chi Bu Chi Bu 2006 barusan ya Pak. Terus ini bangunan di depan pagoda ini apa? Nah ini adalah di ini gazebo ini adalah lambang persatuan dan kesatuan Pak. Kalau ini kan beduk. Iya. Kalau di sana lonceng di sebelah sana. Oh. Ya kalau hari-hari perayaan besar itu baru dipukul. Lewat mana kira-kira ya pakai tangga. Vihara kok pakai beduk gitu loh. Lagi lambang Iya, persatuan dan kesatuan. Jadi bisa dipinjam masjid itu Pak. Nggih, bisa nggih. Monggo. Kita naik Nggih lewat mriko Bapak. Lewat, Kesane anu. iso, nggih. di depan ya. Nggih lewat depan. Ya ini seperti tadi biasa ya Pak. Ruangan. Ada air, ada ini ya Pak ya. Iya. Jadi ini ada lampu penerang, ini juga ada yulo seperti tadi, ini juga ada ini. Kalau ini adalah untuk menghormat Kwangsi Imposat. Tapi kalau di sini tata caranya biasanya nyembah menghormat dewa langit dulu. Dewa langit atau tien, membawa Tuhan kalau bahasa anunya. Iya. Setelah itu baru ke Sini ya Pak ya. ya, atau Kwansi Imposat ya, Kwansi Imposat atau Pagoda Awalokiteswara atau ke Awalokiteswara itu artinya Bodhisattva. Kwansi Imposat itu juga Bodhisattva, calon Buddha. Oh sama itu ya Pak Iya, ya. sama. Avala apa itu Iya, saya. iya. Kwansi Imposat atau Awalokiteswara. Ya, Awalokiteswara itu juga calon Buddha, itu di atas ada Buddha di kepala atau di mahkotanya di kepala, karena beliau konon ceritanya bersumpah untuk sepanjang masih ada manusia atau makhluk yang menderita, beliau akan menolong sampai habis. Jadi makanya Dewi Kwansi Imposat itu bisa menjelma menjadi banyak, ribuan, ya? menjadi banyak. Jadi setiap apa yang dipikirkan oleh manusia itu ada gitu. Apa yang dikeluhkan oleh manusia konon ceritanya ada. Ini Kwansi Imposat.
walaupun tinggi 7 anu, tapi ini cuma 1 lantai Pak. Oh, ini satu Ini bisa masuk. Oke, monggo silakan. Bisa masuk, ini hanya 1 lantai. Jadi yang ini patung Buddha, terus yang ini Pak, yang paling ini Oke, sama. Yang mana? yang manual yang hitam ini paling kanan. Oh sama Sama semua Kuangsi ya? Emposat semua. Ya ini yang lama di sini. 1, 2, 3, 4 ini sama. Kalau yang ini kan Hang Aichi sama siapa itu namanya pembantunya Dewi Kuang Im. Saya lupa namanya yang satu ini. Hang Aichi sama. Jadi tangannya Buddha itu selalu begini ya Pak ya. Anu itu memberikan apa pemberkahan. Pemberkahan. Ya kalau yang gini itu adalah menolak mara bahaya. Kalau nanti Bapak ke Mara bahaya. Wihara Mendut Ya, ya begini. ada begini Ya. itu adalah menolak mara bahaya. Termasuk di Borobudur. Abhaya mudra. Borobudur juga Ya, begini Pak. Ya. Abhaya mudra. Ya. Kalau begini berarti memberikan dharma. Kalau tadi yang di sana itu adalah dharma cakra muda. Jadi patung Buddha yang memberikan ceramah dhamma. Kalau gini adalah Menolak. abhaya, menolak mara bahaya. Oke. Itu kan ada terate Pak. Iya, Ini terate. kaitannya dengan terate itu gimana Pak? Ya, terate itu kan sebenarnya lambang kesucian, Bapak. Terate itu walaupun hidup di tengah sampah atau tengah lumpur, mereka tidak akan ternoda oleh sampah maupun lumpur. Tetap indah, tetap harum, dia tetap bersih. Bapak melihat terate di mana-mana, iya kan? Meskipun itu Iya. semak-semak atau Iya, apa gitu iya ya Pak, pasti ya? indah. Itu makanya lambang kesucian itu biasanya dilambangkan terate. Terate. Iya. Jadi ini perlengkapannya semua Ya, memang ya, Pak. perlengkapan Kalau semua. beribadah berarti cukup Ya. di sini ya Pak? Iya, cukup Tidak sini. sampai di sana ya? Enggak, iya, cukup sini, biasanya sini. Malah Kalau di sini. bulan gelap, bulan terang, ya kita sembahyang di sini Pak, membaca parita kayak tadi. Tapi sebenarnya ini sendiri ada paritanya sendiri atau doa-doanya sendiri ada. Ada, tapi kita yang Theravada tetap memakai juklak Theravada. Yang tadi ya. Gambaran di pintu apa ini Pak? Penjaga-penjaga ya Pak. Ya. Kayak dewa-dewa kan ini Pak, penjaga-penjaga. Ini katanya kan tingginya 45 Meter. meter gitu. Nggih. 45 meter. 45 meter. Itu ada anunya enggak Pak? Maknanya 45 meter itu? Sebenarnya tertinggi lah Pak, 45. 4 dengan 5 kan 9. Tidak ada angka yang lebih tinggi daripada angka 9. Ya, ya, ya. Pak, Iya. yang Maha Esa. 4 sama 5 itu 9. Nggih. 45 9. Iya. Betul nggak Pak? Jadi bintang 9 itu bintang yang paling tinggi. Tinggi. Iya. Bintang 9. Nggih. Kalau ini lantainya ada 7 atap itu ya. 7 tapi memang nggak Ya. bisa dinaiki ya Pak ya? Nggih, enggak bisa Cuma ini tadi. aja. Itu hanya atap aja. Hanya atap. Oke. Monggo kalau ke sini. Nah ini anu Kak, ceritanya ini Dewi Kuang Dewi. Im ya, atau Kuansi Emposat juga yang kemudian namanya menjadi Yin Yuan Guan Yin. Itu sebenarnya ini adalah menolong orang-orang ketika orang kesulitan jodoh, jomblo terus, tidak punya pacar, terutama yang cewek-cewek susah jodoh, itu biasanya doa di sini. Berarti Ya. siapa yang pengen cepat dapat jodoh, Nah, di sini. kesini. Ya. Di Dewi Yin Yuan Guan Yin. Yin yang menghadap ke timur. Ya. Tapi tentu saja adalah syaratnya melakukan kebajikan dulu. Semuanya berarti Ya. begitu ya, Pak, harus Intinya kebajikan di ya. kebajikan dulu. Tapi ketika melakukan kebajikan kan Ya otomatis. otomatis disenangi orang kan. Pak? Iya. Nah ini song Iya. Nah kalau